Boleh saya jawab sedikit dengan, ya arah spiritual sedikit ya. Kita lihat secara spiritual, bahwa, bumi itu adalah feminin, ibu bumi, Mother Earth, Pachamama. Semua bahasa-bahasa bangsa itu bumi itu selalu feminin, ibu kita. Ayah itu yang langit, yang udara, yang matahari, yang melindungi kita. Apa yang kita lakukan pada bumi adalah apa yang kita lakukan pada perempuan. Kita memerkosa bumi, kita merusak bumi, kita menganggap bumi itu seperti selbstverständlich gitu aja lah, "Oh, ada di sini buang aja, bosan buang, ambil ininya terus kamu rakus sendiri, saudara kita yang lapar kita biarin aja, kita ambil tambangnya terus kita buatin lubang, lukanya kita biarin aja." Itu tidak ada bedanya dengan apa yang terjadi pada perempuan sekarang. Karena saya percaya sekali, kalau kita mulai mendekati diri kita dengan ibu kita, ibu sebenarnya itu adalah bumi kita, ini adalah ibu kita, ayah kita itu adalah angkasa. Kalau bahasa tradisionalnya ya, ibu pertiwi, ayah angkasa. Itu di bahasa Balinya, ya nggak tahu kalau bahasa Indonesia juga seperti itu ya, akasa pertiwi. Itu dan kita anak mereka, kita di hati cakra, ibu di bawah, ayah di atas, anak di tengah, di hati kita. Kalau kita tidak bisa menghargai ibu kita tidak bisa menghargai perempuan. Di mana kita mulai? Kita bisa mulai dari menghargai diri sendiri, atau kita bisa mulai dari menghargai bumi. Dua-duanya akan paralel terjadinya. Saya sangat senang sekali pada zaman sekarang saya lihat banyak anak muda yang mulai melihat, oke, tidak hanya perbedaan ras, tidak agama, suku, kepercayaan, perbedaan, pendidikan, ekonomi gitu ya, kalau sudah kita kita bisa melihat, seperti yang kamu bilang itu kita lahirnya semua sama, barangkali kita bisa healing, bumi ini pelan-pelan. Oke nih Mbak Ar, kalau gitu sekarang kalau Mbak Ar melihat gerakan feminismus ini ya, tujuan besarnya itu apa sih Mbak Ar? Mau mencapai apa sih? Tentunya ya basicnya pasti ke apa ya? Sama derajat itu ya yang tadi disebutkan di awal. Cuma tujuan besarnya tuh apa sih? Apa yang ingin dicapai? Mungkin di spesifik di bidang tertentu atau apa bisa dijelaskan nggak Mbak? Ini menurut saya pribadi ya, perempuan itu memiliki power yang luar biasa. Kamu kasih perempuan satu biji, sesak yang kecil bisa jadi pohon. Kamu kasih perempuan, apa, kotoran, kamu bisa dapat lavina dari kotoran. Karena perempuan memang mempunyai, kemampuan, yang memelihara, living giving. Kalau lelaki adalah living protecting, Beschützer, dan perempuan ist lebensgebende. Buktinya dari sperma yang kecil bisa menjadi manusia, itu hanya ada di tubuh perempuan. Seperti juga kalau bumi dikasihkan biji satu, ditanam bisa di pohon dia, yang tentu saja harus dikasih air dan matahari dari akasa, dari yang, energi lelaki. Kalau perempuan empowered dan dia menghidupi semua potensial yang ada di dalam dirinya, kita tidak akan bisa bayangkan apa yang terjadi dalam bumi ini. Karena perempuanlah yang memelihara semua manusia. Karena kita sudah terbukti dari umur 0 sampai 10, kalau anak tidak mendapatkan cinta kasih yang cukup, dia akan menjadi frustrasi, jelek di sekolah, hidupnya akan jauh lebih berat daripada anak yang dikasih kasih sayang. Siapa yang melihara anak pertama? Perempuanlah, ketika anak di perut, sudah dihargai, dicintai, dikasih sayangin, diberi perhatian. Ketika perempuan di-empowered, dia akan bisa menghidupi semua yang ada dalam dirinya. Apakah dia itu, mempunyai kapasitas atau potensial untuk berkreasi, berkreativitas, menciptakan lagu,
berfantasi, apakah dia pandai mengerjakan sesuatu, semua akan dia lakukan. Bayangkan apa yang terjadi pada setiap manusia yang dibesarkan oleh perempuan seperti itu, yang mengetahui dirinya sendiri, yang mencintai, menghargai dirinya sendiri. Apa yang kita miliki, apa yang perempuan miliki akan diberikan pada anaknya. Kita bisa lihat sekarang kenapa kita banyak manusia yang punya konflik dengan ibunya. Karena komunikasinya belum bagus ya. Kita takut pada ibu kita, kita kadang-kadang merasa, jenuh, malas ngomong. Kita bisa membuat hubungan anak, ibu, orang tua anak yang baru, di mana saling mendukung, saling memberikan energi. Sehingga anak tidak harus merasa bahwa dia berhutang budi yang besar, dalam artian, "Wih, gue harus begini loh." Tapi itu dia akan lakukan atas karena cintanya, bukan karena paksaan. Dan kita orang tua pun tidak lagi memiliki rasa, "Lu mesti buat kita bangga." Karena anak itu tidak harus menjadi apa-apa, kita sudah bangga dengan mereka. We love you for nothing. Kita harus tidak membeli cinta orang tua kita. Misalnya, sering kali kita merasa, "Aku harus sukses, harus ini, agar orang tuaku cinta padaku." Kalau kita semua empowered, "I love you because of you." Tidak, kamu lahir menjadi apapun, dikasih sayangi, udah. Tidak ada erwartung, tidak ada harapan apa-apa satu sama lain. Karena tidak ada harapan dan tuntutan, itu akan terjadi secara natural karena kasih sayang. Karena itu sangat natural sekali untuk membuat orang tua kita bahagia, dan orang tua juga sangat natural membuat anaknya bahagia. Itu juga salah satu tujuan feminismus yang dalam besar. Empowered each person living their own potential. Nice. Supaya akhirnya tercipta ini ya, hidup ya yang lebih harmonis dan lebih damai juga ya Mbak Ar ya, sampai ke generasi-generasi bawah-bawahnya lagi. Ya, karena kita seperti Dalai Lama pernah bilang, kita tidak perlu orang yang sukses, tidak perlu orang yang ini, yang kita perlukan orang yang mencintai, orang yang senang bernyanyi, yang mengobati, yang bersukacita, yang bisa memeluk gitu ya. Itu yang manusia-manusia seperti itu yang kita perlukan. Tidak uangnya berapa, gelarnya apa, ininya apa, itu kan cuma standar. Kamu membanggakan anakmu bukan karena gelarnya apa, ininya apa, tapi bagaimana dia bahagia dalam hidupnya. Apapun yang dia lakukan dengan senang hati. Itu seringkali kita sebagai orang tua ingin sebenarnya biar tetangga yang tahu, tetapi tetangga tuh nggak peduli sebenarnya sama kita. So, kenapa kita memaksakan diri kita untuk menjadi sesuatu agar orang melihat kita nggak peduli dengan mereka dan mereka nggak peduli sama kita. Yang penting itu dulu, kita tahu mengapa kita di sini dan apa yang kita senangi, potensial kita hidupi dengan sepenuh jiwa itu. Itu sebenarnya mimpi saya lewat feminismus. Ya. Ya nih, berarti kita juga udah tahu lebih banyak lagi betapa pentingnya dalam konteks ini feminismus, betapa pentingnya untuk menyadari bahwa kita sebagai manusia ya kita punya derajat yang sama, tidak terbentur oleh gender A lebih tinggi dari gender B, dan kita semua memang dari awalnya hanya dengan eksistensi kita pun kita sudah mempunyai derajat yang sama. Nah, sekarang kalau kita pengen masuk ke cara untuk meraih hal itu, Mbak. Jadi untuk membuat satu ide ini menjadi lebih konkret gitu ya. Terutama kita juga tadi udah ngomongin tentang kultur atau pengertian atau kepercayaan-kepercayaan yang lama yang sudah kental banget lah di darah kita gitu ya. Yang memang tentunya kita juga tidak gimana ya? Itu tidak bisa kita vergangannya itu apa ya? Masa lalu tidak bisa kita rubah, tapi saat ini di sini dan sekarang kita tentunya bisa melakukan hal-hal untuk bisa merubah itu sedikit demi sedikit. Nah,
Menurut Mbak Ar, apa yang bisa kita lakukan konkret gitu ya untuk mungkin nggak usah ngomongin dari kultur karena gini ya, karena untuk sampai ada perubahan di satu konstitusi yang besar gitu ya, bahwa semuanya jadi sama rata, apa namanya, misalnya gaji perempuan juga jadi setara dengan gaji laki-laki misalnya gitu ya. Itu kan udah itu adalah di satu konstitusional yang besar gitu. Tapi kalau kita pecahin itu sampai ke setiap individu aja deh. Menurut Mbak Ar, apa yang bisa kita lakukan secara konkret setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa meraih em, kesamarataan yang tadi kita udah obrolin itu? Ya, sebelum dijawab barangkali sama dengan setara itu agak beda ya. Hmm. Kita tidak sama, maksudnya tidak sama, tapi barangkali kesetaraan itu artinya yang satu 10.000, yang satu 100.000 sesuai dengan kebutuhan itu juga setara. Kadang-kadang tidak langsung kita pukul rata. Tapi saya pikir kita udah mengerti itu. Itu bagus sekali Bayu, itu sebenarnya yang paling pertama kita lakukan adalah menyadari bahwa betapa saktinya kita ini. Tanpa waktu kita lahir, untuk menjadi manusia pun itu adalah satu dari sekian billion chance, nah kita bisa jadi manusia. Nafas kita berjalan dengan sendirinya tanpa kita atur. Darah kita juga, kita bisa minum. Ini semua motorik, semua beribu-ribu sel dalam tubuh kita. Kita jarang sekali menyadari betapa diri kita, tubuh kita ini adalah wonder. Ein mega wonderful thing. Kita tidak selalu mengambil selbstverständlich gitu. Padahal rambut yang dipotong bisa tumbuh. Ini semua seperti wonder. Dengan merasa wow, saya ini adalah satu seperti Rumi. Saya suka sekali baca Rumi. Dia pernah menulis, kita ini manusia ini tidak hanya setetes air di dalam samudra, kita juga samudra dalam setetes air. Untuk mengenal diri kita sendiri, kita boleh mencintai diri kita sendiri dengan menerima apa adanya. Dalam bahasa Jawa orang bilang nerimo, tapi nerimo itu sering disalahin dengan sesuatu yang pasif. Itu bukan nerimo, itu bukan yang pasif. Nerimo itulah terjadi sesuatu. Misalnya saya mengambil contoh dari diri saya sendiri. Saya bercerai, single mother. Oke, saya menerima situasinya. Saya tidak akan mengeluh, saya akan melihat apa yang saya bisa perbuat agar anak kita bisa hubungan baik dengan ayahnya. Walaupun saya dengan suami saya yang dulu tidak bagus hubungannya, tetapi dalam penerimaan itu juga ada sebuah kesadaran yang dalam bahwa anak saya berhak berhubungan dekat dengan ayahnya. Jadi saya boleh membuang ego saya pelan-pelan, rasa benci saya dengan rasa menerima, sehingga kita bisa berhubungan baik demi anak kita yang kita cintai. Itu juga sebuah penerimaan, nerimo situasi. Bukan nerimo orang kamu sediem, itu bukan. Kalau kita menerima diri kita seperti itu dalam setiap hal-hal yang kecil, kita akan bisa balik lagi ke mulat sarira itu ya, ke melihat diri, untuk minta mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Dari makanya pagi-pagi kalau kamu ngaca bisa dibilang, oh terima kasih Tuhan, oh aku boleh bernafas. Atau yang pertama kali kamu lakukan sebelum kamu pegang handy, barangkali dengan bafus dengan kaki telanjang menginjak bumi, bilang aku menghubungi diriku dengan dirimu, Ibu, kamu berdoa aja. Oh terima kasih aku hari ini boleh hidup lagi. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Apa yang bisa saya berikan, yang saya layani hari ini? Setelah itu kamu bisa ya yoga atau kau ngapain, tetapi syukuri dulu. Baru bangun kamu syukuri. Sebelum tidur kamu syukuri, wah hari ini aku boleh. Karena dengan rasa bersyukur itu seperti air yang kamu siram pada biji-biji pohon itu.
Rasa bersyukur itu luar biasa sekali. Apapun yang terjadi kamu, "Oh oke begini, syukuri." Itu sebenarnya ada dalam budaya Indonesia. Budaya kita sangat adiluhung, tetapi karena kita jauh dan menjauhi diri, sibuk dengan gadget, kita lupa berhubungan dengan alam semesta. Karena semua budaya Indonesia itu selalu berhubungan dengan alam semesta. Dan di dalam alam semesta itu tidak ada pohon yang sama, tidak ada batu kerikil yang sama. Jadi kenapa harus semua manusia beragama sama, berini sama? Nggak usah. Kita boleh menerima perbedaan kita dalam cinta yang sama. Barangkali itu ya, yang pertama kali yang individu itu syukuri dan terima dirimu ini and make the best out of you.